Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Nafhan Abdullah Channel. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, seperti nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Tidak lupa kita ucapkan sholawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya dan sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Agama Islam adalah agama yang paling lengkap dan sempurna. Semua aktivitas sehari-hari ada aturannya. Urusan sekecil apapun diatur di dalam agama Islam. Sebagai contoh, ketika bersin dan menguap itu ada aturannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas masalah adab bersin dan menguap sesuai dengan syariat Islam. Pertama, tentang bersin. Di antara keindahan ajaran Islam yaitu mensyariatkan untuk berdoa setelah bersin. Menurut Ibnu Qayyim berkata, orang bersin dengan bersinnya itu memperoleh nikmat dan manfaat karena keluar uap yang mengendap di otaknya, yang kalau diam di situ terus tidak dikeluarkan akan menyebabkan sakit yang sulit disembuhkan. Maka disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan utuhnya anggota tubuhnya dan sempurna kembali setelah terguncang bersin. Karena bersin seperti gempa bumi yang berlaku pada badan. Dengan bersin kita memuji Allah, dan dengan sebab bersin juga kita diberikan rahmat dan meminta hidayah dan kebaikan untuk urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan orang yang bersin itu diperintahkan dan dianjurkan sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul utosa wa yakrahut tasa'uf fa'isa a'tosa ahadakum wa hamidallah kana haqqo ala kulla muslimin sami'ahu ayyukullu lahu yarhamukallahu wa ma tasa'abu fa innama huwa minas syaitoni fal yarudduhu mastato'a, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka hak setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap dari setan, jika seorang dari kalian menguap maka tahanlah semampunya. Terdapat di dalam hadis Bukhari nomor 6226. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, Fayakul alhamdulillah ala kulli hal
yang artinya maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal, yang terdapat dalam hadis Al-Bukhari 6224, Ahmad 8417, Abu Daud 5033. Jadi berdasarkan hadis tersebut di atas, seorang yang bersin disyariatkan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau alhamdulillah ala kulli hal. Sementara muslim yang lain yang mendengarkannya disyariatkan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sementara bagi orang yang menguap, maka diusahakan tahanlah semampunya. Ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, bagi orang yang mendengar orang yang bersin merupakan fardu kifayah. Jadinya jika ada orang bersin, kemudian ada orang lain yang mengucapkan yarhakumullah, maka muslim yang lain kewajibannya gugur, tidak perlu mengucapkan yarhakumullah. Terdapat dalam Sahih Muslim nomor 7/14/26. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan merendahkan suara ketika bersin agar tidak membuat orang sekitar kaget. Selain itu diminta meletakkan tangan dan bajunya untuk menutup mulutnya, sesuai dengan hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan yang berbunyi, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana isa atosa roto wajhahu biadihi auzbisaiwihi warodo biha sautahu. Bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau bajunya dan merendahkan suaranya. Mendoakan orang yang bersin dengan doa yarhakumullah cukup maksimal 3 kali. Lebih dari itu sudah merupakan penyakit atau flu, sesuai dengan hadis dari jalur Abu Hurairah. Dia berkata, Samad ahoka salasa saada pahuwa sukam, yang artinya doakanlah saudaramu 3 kali bersin, bila lebih dari itu dia sakit atau flu. Terdapat di dalam hadis Abu Daud 5034. Diperbolehkan mendoakan orang-orang non-muslim yang bersin sesuai dengan hadis dari jalur Abu Musa yang artinya 2 orang Yahudi saling bersin di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta beliau mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Akan tetapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dengan kata-kata yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan membuat kalian lebih baik. Terdapat di dalam hadis Abu Daud 5038, Imam Ahmad 19089, At-Tirmizi 2739. Bagaimana keadaannya jika sedang sholat bersin? Apakah dibolehkan mengucapkan alhamdulillah? Jawabnya diperbolehkan. Sedangkan orang yang mendengarkan tidak dibolehkan membalasnya dengan mengucapkan yarhakumullah, sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, fatwa nomor 2677 dalam kurung 3/30. Perlu diketahui, Al-Lajnah Ad-Daimah adalah lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa di kerajaan Arab Saudi yang berisikan para ulama-ulama yang kompeten. Bagi kita yang tahu bahwa sehabis bersin harus mengucapkan alhamdulillah, jika seandainya ada sahabat atau teman kita setelah bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang sudah tahu disunahkan untuk mengingatkan, karena saling mengingatkan dalam kebaikan disyariatkan dalam ajaran Islam. 2. Masalah menguap sesuai dengan hadis Al-Bukhari 6226 yang kami sebutkan di permulaan tadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, adapun menguap sesungguhnya adalah setan. Menahan menguap disunahkan. Banyak hadis yang meriwayatkan untuk menahan menguap semampunya. Di antaranya, 1.
Hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasawubu minas syaitoni fa isa tasa'aba ahadukum fal yaruddahu mastato'a fa in ahadakum iza qolaha sohikas syaiton, yang artinya menguap itu setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah semampunya, karena jika kalian bersuara berbunyi a, setan akan tertawa. Hadis yang kedua yaitu dari jalur Imam Ahmad yang berbunyi, fal yahuddahu mastato'a wala yakul fa in ahadakum isa pataha pahu fa in saitona yadhaku minhu au bihi, yang artinya maka tahanlah semampunya, jangan sampai mengeluarkan suara a, karena jika kalian membuka mulut sesungguhnya setan akan tertawa. Terdapat di dalam hadis Bukhari nomor 3289, Ahmad 9246, Tirmizi 370 dan Abu Daud 5028. Hadis yang ketiga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isa tasya'abu ahadukum fi sholati falyaddo yadahu ala pini painas saitona yadhulu ma'at tasa'ub, yang artinya jika seorang dari kalian menguap ketika sholat, maka tutuplah mulutnya dengan tangan, karena setan akan masuk bersama dengan menguap itu. Jadi berdasarkan hadis tersebut di atas, jika terasa ingin menguap, diusahakan menahannya semampunya. Jika sudah tidak kuat menahannya, maka adabnya tutup mulut dengan tangan. Karena jika tidak ditutup, setan akan masuk ke mulut. Apalagi jika sholat berjamaah, maka itu akan mengganggu jemaah yang berada di sampingnya. Sebelum kita tutup, kita coba simpulkan bahasan kita mengenai masalah bersin dan menguap. 1. Orang yang bersin disyariatkan mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Sementara orang yang mendengarkan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarkan tadi disyariatkan mengucapkan yarhamukallah. Hukum mengucapkan yarhamukallah ini sifatnya fardu kifayah. Maka jika ada orang yang sudah mengucapkannya, maka yang lain terbebaskan. 2. Mendoakan dengan yarhakumullah ini maksimum 3 kali. Berarti jika ada orang yang bersin lebih dari 3 kali, maka yang keempat tidak perlu dibacakan yarhamukallah. Yarhamukallah. Ketika bersin apabila waktu sholat berjamaah, orang yang bersin disyariatkan menutup mulut dengan tangan dan ujung bajunya. Orang-orang yang bersin ketika sholat tetap disyariatkan mengucapkan alhamdulillah, cukup didengar dengan diri sendiri. Sementara orang yang mendengarkan bersin tidak diperbolehkan mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin bukan orang Islam, maka kita orang Islam yang mendengarkan orang yang bersin tadi diperbolehkan mendoakan dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yang artinya semoga Allah memberi hidayah pada kalian dan membuat keadaan kalian lebih baik. Jika ingin menguap di waktu sholat, terutama sholat berjamaah, usahakanlah ditahan. Jika seandainya sudah tidak kuat, maka tutuplah mulut dengan tangan. Demikian para sahabat sekalian, semoga berguna bagi diri kami, demikian juga berguna bagi para sahabat sekalian. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf dari kami orang yang fakir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.